Apa kabar warga YouTube dimanapun Anda berada, terutama kepada seluruh subscriber setia channel Badrus Bangkit. Saya ucapkan terima kasih di awal ya. Sekarang channel ini sudah 1.200 lebih subscriber. Terima kasih kepada seluruh subscriber setia channel Badrus Bangkit yang kurang lebih 8 bulan ini bisa dibilang channel ini vakum ya, akan tetapi saya lebih suka menyebutnya sedang berhibernasi. Dan sekarang saya sedang berada di kandang pojok Madura Farm, Bangkalan, Madura, kandang yang berfokus terhadap penggemukan sapi milik seorang anak muda. Langsung saja saya perkenalkan, Mas Junaidi, panggilannya Mas Jun ya. Apa kabar, Le? Alhamdulillah baik, Kak Badrus. Sehat ya? Alhamdulillah. Sudah berapa bulan nih kita gak ketemu nih? Wah, hampir 8 bulan. Tambah seger, tambah mantep nih kayaknya nih ya, Iya. Mas Jun ya. Oke, Mas Jun, apa yang menjadi dasar pemikiran sehingga memilih dan memulai usaha peternakan dan penggemukan sapi ini? Waktu itu 2019 kita awal terjun di sini. Yang awalnya hanya hobi di bidang peternakan, kita programkan di bidang penggemukan. Di sisi lain ada bidang bisnis di situ. Dan nilai bisnisnya seperti itu. Hobi dan juga ada nilai bisnis. Ya. Sehingga itu yang menjadikan dasar pemikiran memilih peternakan ini, penggemukan ini ya. Tapi memang suka terhadap dunia ternak. Suka Memang ya. Awal-awalnya ya suka beternak. Suka beternak. Oke. Gimana ceritanya pada saat awal 2019 memulai usaha ini? Waktu itu setelah saya menikah di usia 19 tahun. Menikah? Ya. Di usia 19? Waduh. Oke, terus. 2019 yang awalnya saya hanya pengangguran, tidak ada penghasilan. Setelah itu saya menikah. Nah, lalu karena hobinya di bidang peternakan, saya mencoba terjun di bidang penggemukan ini. Oke. Sebentar. Usia 19 itu udah lulus SMA ya? Sudah lulus dari pondok. Dari pondok? Ya, saya sekolah di SMK-nya di pondok. Di pondok mana? Di pondok pesantren Nurul Khalil. Nurul Khalil Bangkalan. Oke. Udah lulus SMA juga berarti? Sudah. Oke. 2019 menikah. Tidak punya pekerjaan. Pengangguran. Ya. Kemudian memilih usaha ini. Oke, Mas Jun. Mas Jun memilih untuk menikah di usia muda. Pada saat waktu itu usia 19 tahun ya. Dan pada saat waktu itu juga Mas Jun tidak memiliki pekerjaan, pengangguran begitu. Kenapa berani melamar anak orang? Waktu itu saya berpikir prinsipnya orang Madura, prinsipnya santri. Nah, itu gimana itu? Ketika saya berumur 30 tahun dan menikah, umur 31 saya punya anak. Ketika saya umur 40, saya sendiri sudah tua dan anak saya masih kecil. Dan saya berpikir kalau menikah aja dulu, urusan rezeki, urusan ekonomi, insya Allah pasti datang sendiri. Dan untuk mengawali hingga sampai saat ini 20 ekor sapi ini, keluarga mendukung ya? Alhamdulillah. Atas dukungan keluarga juga. Mendukung penuh ya terhadap usaha ini ya. Oke, baik. Sekarang kita kembali ke sapi nih, Mas Jun ya. Tadi disebutkan bahwa ada nilai bisnis dalam usaha penggemukan sapi ini. Kalau boleh dijelaskan, nilai bisnis yang seperti apa, Mas Jun? Ya, nilai bisnisnya yang pertama kita bisa mengenal di komunitas sapi ini, bisa mengenal teman-teman di persapian, sampai ke daerah-daerah Surabaya, sampai keluar Madura. Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang kenal karena komunitas sapi ini. Yang kedua, jadi dari situ bisa ada tukar jual beli ya antar komunitas ya. Oke. Setelah itu ya dari penghasilan sapi ini sendiri juga tidak sedikit loh penghasilannya. Ya, penghasilannya. Oke, modalnya juga banyak juga ya kan? Modalnya ya. Tapi penghasilan apabila metodenya itu juga benar begitu maksudnya ya. Nilai kerugiannya sedikit. Oke. Sejauh ini pernah menjual sampai di angka rupiah berapa?
Untuk terbesar? tahun kemarin, alhamdulillah pada Idul Adha ada yang laku 87 Dengan berat dengan berat 1 ton 100. 1 ton up Ya. ya. Oke. Jadi itu sapi terbesar yang saya rawat mulai dari 2019 sampai Idul Adha kemarin. Idul Adha kemarin laku 87. Oke. Selain itu? Selain itu ya ada sekitar 20 ekor, semuanya laku terjual Laku pada terjual. Idul Adha kemarin, hari kurban. Oke. Terjauh sampai menjual kemana, Mas? Terjauh ke Bandung. Ke Bandung. Ya, kita ngirim Ya. ke Bandung. Oke. Di sini jenis sapi apa aja, Mas? Untuk sapi di sini kita ada sapi limusin, sapi simental, ada madrasin, dan sapi untuk PO kita sendiri masih belum punya. Sapi PO belum punya gitu. Sapi lokal Madura ada juga? Sapi lokal Madura kita ada. Cuma untuk ikonnya, ikon harus ada sapi Madura di sini. Akan tapi kebanyakan Kebanyakan sapi limusin dan sapi limusin. simentalnya. Kalau yang di belakang ini, Mas Jun? Di belakang ini ada Raden Segoro. Ini namanya Raden Segoro ya. Sapi limusin yang hampir 7 bulan kita rawat. 7 bulan. Ya. Ini perkiraan beratnya berapa nih? Ini umur 3 tahun, masih poel 1 pasang dan berat badan timbang terakhir 870. 870 ya. Berbicara soal untung rugi nih Mas Ya. Jun dalam dunia bisnis begitu ya. Sudah barang pasti setiap pebisnis mengalami masa-masa tersulit dalam 3 tahun terakhir ini. Pernah nggak ada satu masa yang membuat Mas Jun ini hampir memilih untuk menyerah dan tidak melanjutkan usaha penggemukan sapi ini? Ya namanya pembisnis pasti rugi, resikonya ya kaya. Gitu. Jadi untuk kerugian bukan berarti kita harus berhenti di situ. Malah itu untuk penyemangat kita, bagaimana kita belajar dari kesalahan, dari kerugian tadi, untuk kita terus berkembang. Ya kita sendiri pernah rugi ketika itu sapi yang kita rawat tidak mau gemuk, tidak mau makan, itu semua ya kerugian. Dan untuk menutupi itu ya kita harus lebih belajar lagi agar bisa terus berkembang dan terus belajar dari kesalahan-kesalahan tadi. Kalau sampai mati begitu, Alhamdulillah untuk virus PMK kemarin, alhamdulillah di pojok Madura ini belum ada yang terkena virus. Oke. Apa nih resepnya nih? Kalau misalkan ke depan ada PMK lagi nih, biar teman-teman semua, sahabat-sahabat ternak di seluruh penjuru tanah air bumi Indonesia ya, juga bisa mengambil manfaat dari obrolan kita ini. Awalnya ya harus jaga kebersihan, karena di sini untuk kebersihan kita mandikan sehari 2 kali. Terus untuk perawatan, untuk pakan itu harus benar-benar dijaga. Jadi untuk pakan sapi itu kapasitas perutnya ya tidak terlalu besar. Jadi terkadang peternak ini berpikir untuk sapinya cepat gemuk, lalu pakan dikasih sebanyak-banyaknya. Nah itu yang mengakibatkan kesalahan, kadang bisa mengakibatkan kematian. Nah seharusnya bagaimana Mas Jun? Seharusnya ya kita ikuti kemauannya sapi itu. Kalau porsinya segitu ya nggak usah banyak-banyak. Akhirnya kalau kebanyakan juga gak bagus ya. Bagus. Oh jadi begitu. Jadi nggak asal memberikan pakan ya teman-teman semua. Kapan saya suka makan dan enggak, kita harus tahu ya. Ya. Dari karakter sapi itu Terutama sendiri. istiqomahnya. Kalau pagi itu sapi itu makannya pagi dan sore, ya kita harus kasih pagi dan sore terus. Istiqomah. Oke, luar biasa sekali teman-teman semuanya, subscriber setia dan viewers dari channel Badrus Bangkit ini. Ke depan saya juga akan mengekspos kandang-kandang yang lain, entah itu kandang ayam, kandang kambing, dan yang lain sebagainya yang berbau dengan peternakan dan juga pertanian. Nih, saya akan ekspos juga sebagai salah satu program baru dari channel ini selain podcast ya, selain 0% podcast gitu. Yang insya Allah akan tayang setiap hari Minggu
Jadi pantengin terus channel ini. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk keliling kandang nih Mas Jun. Boleh dong? Boleh Oke, kan. luar biasa.